Dari jalur Gaza, sebuah laporan mengejutkan baru saja muncul. Ratusan tentara Indonesia dilaporkan hancur dalam serangan besar-besaran IDF. Operasi yang tak tercatat, tanpa mandat PBB, kini berubah menjadi tragedi militer terbesar yang pernah terjadi di luar negeri. Apa yang sebenarnya terjadi di balik serangan mematikan ini? Sebuah perkembangan mengejutkan muncul dari jalur Gaza hari ini. Ratusan tentara Indonesia yang dikabarkan berada di wilayah utara Gaza dalam sebuah operasi tidak resmi dilaporkan menjadi korban serangan besar-besaran oleh Israel Defense Forces atau IDF. Serangan itu terjadi setelah muncul dugaan bahwa pasukan Indonesia di lapangan dianggap oleh Israel sebagai kelompok yang terlibat atau setidaknya berada dalam koordinasi dengan faksi bersenjata Hamas. Peristiwa tragis itu berlangsung pada ketika konvoi pasukan Indonesia bergerak melintasi koridor yang sebelumnya dinyatakan sebagai zona merah oleh militer Israel. Sumber lokal menyebutkan bahwa pasukan Indonesia saat itu tengah melakukan patroli sekaligus mencari jalur evakuasi untuk warga sipil. Namun tanpa peringatan apapun, sistem radar Israel menangkap pergerakan sejumlah unit bersenjata yang tidak teridentifikasi sebagai bagian dari pasukan resmi PBB. Dalam hitungan menit, serangan udara diluncurkan. Ledakan pertama menghantam kendaraan lapis baja di posisi terdepan. Serangan kedua dan ketiga menghantam titik konsentrasi pasukan yang bergerak di belakangnya. Drone pengintai yang berada di udara merekam pergerakan cepat pasukan yang berusaha berlindung di balik reruntuhan bangunan. Tetapi rentetan tembakan dari helikopter tempur dan artileri jarak jauh tidak memberi ruang untuk melarikan diri. Sumber militer di kawasan itu melaporkan bahwa IDF mengunci target berdasarkan dua alasan utama. Pertama, tidak adanya identifikasi resmi dari pasukan tersebut melalui frekuensi militer internasional. Dan kedua, adanya sinyal komunikasi darat yang mirip dengan jaringan yang diketahui digunakan oleh Hamas dalam operasi bawah tanah mereka. Inilah yang kemudian memunculkan dugaan bahwa keberadaan pasukan Indonesia telah dianggap sebagai unit yang beroperasi bersama Hamas. Hingga saat ini belum ada konfirmasi mengenai apakah pasukan Indonesia secara sengaja menjalin komunikasi dengan kelompok bersenjata di Gaza, atau apakah sistem komunikasi mereka terekam sebagai kode yang salah dibaca oleh radar Israel. Namun, fakta bahwa pasukan tersebut beroperasi tanpa mandat PBB membuat situasinya semakin rumit. Tanpa status resmi sebagai pasukan penjaga perdamaian, kehadiran mereka di wilayah konflik dianggap ilegal menurut hukum perang internasional, sehingga IDF tidak terikat untuk memverifikasi identitas mereka sebelum melakukan serangan. Serangan berlanjut selama lebih dari 30 menit. Sumber dari lapangan menyebutkan bahwa pasukan Indonesia terkepung tanpa dukungan udara maupun komunikasi eksternal. Upaya penyelamatan hampir mustahil dilakukan karena IDF menutup akses ke seluruh koridor masuk menuju daerah tersebut. Sisa ledakan yang terjadi menyulitkan tim medis lokal untuk mendekat hingga beberapa jam setelah serangan berhenti. Di lokasi kejadian ditemukan sejumlah peralatan militer Indonesia yang masih utuh, termasuk senjata standar dan perlengkapan tempur yang menunjukkan bahwa mereka adalah unit reguler, bukan kelompok bersenjata non-negara. Namun IDF merilis pernyataan berbeda yang menyebutkan bahwa sebagian anggota kelompok tersebut terpantau berkoordinasi dengan jaringan komunikasi yang digunakan oleh Hamas, sehingga operasi dianggap sah sebagai tindakan defensif terhadap ancaman terorganisir. Hingga saat ini belum diketahui pihak mana yang pertama kali memberikan perintah pergerakan pasukan Indonesia ke wilayah paling berbahaya itu. Tidak ada konfirmasi mengenai tujuan strategis mereka. Tidak ada keterangan mengenai alasan keberadaan mereka di zona yang jelas-jelas menjadi titik pertempuran intens antara Hamas dan Israel. Situasi semakin memanas setelah beberapa analis internasional menyatakan bahwa pengiriman pasukan tanpa mandat resmi dapat ditafsirkan oleh negara manapun sebagai ancaman. Ketiadaan identifikasi resmi dan lemahnya koordinasi lintas negara membuat pasukan di lapangan rentan disalahartikan sebagai bagian dari kelompok militan. Sementara itu, Israel menyampaikan bahwa serangan dilakukan berdasarkan rules of engagement terhadap target yang dianggap bersenjata dan tidak terdaftar dalam sistem kontrol internasional. Tidak ada pengakuan dari pihak Israel bahwa mereka mengetahui keberadaan pasukan Indonesia sebelum operasi berlangsung. Bagi mereka, unit itu hanyalah salah satu dari puluhan kelompok bersenjata yang aktif di jalur sempit Gaza.
Tragedi ini memicu sorotan global terhadap keputusan pengiriman pasukan tanpa persetujuan PBB. Beberapa negara mempertanyakan bagaimana unit militer reguler dapat beroperasi di wilayah konflik yang diawasi ketat tanpa koordinasi internasional. Pertanyaan besar pun muncul, siapa yang bertanggung jawab atas pengiriman tersebut? Dan bagaimana prosedur keamanan gagal mendeteksi potensi kesalahpahaman fatal yang berujung hilangnya ratusan nyawa? Peristiwa ini diperkirakan akan menjadi salah satu tragedi militer terbesar yang pernah melibatkan Indonesia di wilayah luar negeri, terutama karena eskalasi terjadi akibat kesalahpahaman dan tidak adanya legitimasi internasional. Sementara investigasi internasional mulai dipersiapkan, jalur komunikasi resmi masih tertutup rapat. Belum ada keterangan tambahan mengenai kondisi pasukan yang tersisa atau apakah ada upaya evakuasi lanjutan. Semua perhatian kini tertuju pada bagaimana pemerintah menanggapi insiden ini, serta bagaimana dunia internasional akan menilai insiden yang memicu ketegangan baru di Timur Tengah tersebut. Informasi selanjutnya akan dirilis ketika data baru dapat diverifikasi dari sumber lapangan. Tragedi ini meninggalkan satu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Ketika sebuah keputusan diambil tanpa kejelasan mandat, tanpa koordinasi internasional, dan tanpa identifikasi yang sah, maka setiap langkah di medan perang berubah menjadi undian maut. Dan undian itu jatuh kepada pasukan Indonesia yang terjebak di tengah arus konflik dua kekuatan yang selama puluhan tahun tidak pernah berdamai. Sampai detik ini, tidak ada yang berdiri di depan publik untuk mengatakan, ya, keputusan itu berasal dari kami. Dan kami siap bertanggung jawab. Tidak ada suara resmi yang menjelaskan mengapa mereka berada di zona paling berbahaya, siapa yang memberi perintah, dan apa tujuan strategis yang sebenarnya ingin dicapai. Yang tersisa hanyalah keheningan yang lebih bising daripada dentuman artileri. Sementara itu dunia menatap, para analis menunggu, keluarga para prajurit hanya bisa berharap, meski harapan itu seperti lilin kecil di tengah badai yang mengamuk. Dan di balik reruntuhan Gaza, pertanyaan-pertanyaan besar terus menggema. Apakah ini sekadar kesalahan teknis atau sebuah keputusan politik yang gagal dibungkus dengan kehati-hatian? Apakah ini miskomunikasi fatal atau ada sesuatu yang sengaja disembunyikan? Tragedi ini akan dicatat bukan hanya sebagai benturan antara sistem komunikasi dan identifikasi militer, tetapi sebagai contoh paling pahit bahwa nyawa manusia dapat terhapus hanya karena satu miskalkulasi diplomatik. Pada akhirnya, sejarah akan menuntut jawaban, dan jawaban itu tidak bisa lagi ditunda, sebab yang gugur tidak bisa bersuara. Tetapi kisah mereka dan pertanyaan yang mereka tinggalkan akan terus mengetuk pintu para pemimpin dunia, memaksa mereka untuk menjelaskan siapa yang bertanggung jawab, dan mengapa ratusan nyawa harus membayar harga dari sebuah kesalahan yang seharusnya tidak terjadi? Hingga jawaban itu datang, tragedi ini akan tetap menjadi luka terbuka di peta Timur Tengah. Luka yang akan terus mengingatkan dunia bahwa dalam perang, ketidakjelasan adalah musuh paling mematikan. I've already told Netanyahu, don't let Hamas play the victim. If they reject any steps toward peace, Israel must take a firm stand. Hamas is like a rat. If you give them a little, they demand more. They can't be given any room to impose their will. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat gambaran nyata tentang kekacauan, salah paham, dan keputusan yang diambil tanpa doa, tanpa hikmat, dan tanpa petunjuk Tuhan. Peristiwa itu menggambarkan bagaimana manusia dapat terjerumus dalam tragedi besar ketika segala sesuatu dilakukan tanpa terang dari Allah. Alkitab mengingatkan, sebab Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Dalam kisah fiksi ini, pasukan berjalan tanpa mandat, tanpa arahan yang jelas, dan tanpa komunikasi yang benar. Itulah gambaran dunia ketika manusia berjalan tanpa bimbingan ilahi. Konvoi yang bergerak tanpa perintah resmi menggambarkan situasi manusia yang berjalan tanpa kompas rohani. Ketika identitas tidak jelas, ketika koordinasi tidak ada,
ketika komunikasi rusak, akibatnya mematikan. Alkitab berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Hosea 4 ayat 6. Tanpa pengenalan akan Tuhan, manusia mudah tersesat oleh keputusan yang salah. Begitu banyak tragedi dalam hidup kita terjadi bukan karena niat jahat, tetapi karena ketidaktahuan, ketidakjelasan, dan ketidaktaatan. Dalam naskah berita itu, kesalahpahaman sinyal dan identifikasi membuat sebuah pasukan disalahartikan. Begitu pula kehidupan kita, salah paham kecil dapat menimbulkan luka besar, bahkan memutus hubungan. Firman Tuhan mengingatkan, janganlah seorang pun membalas kejahatan dengan kejahatan, usahakanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Tanpa kasih dan kehati-hatian, kita mudah melihat orang lain sebagai musuh, bukan sesama. Dunia hari ini penuh konflik karena manusia cepat menuduh, lambat memahami. Namun di hadapan Tuhan, setiap pemimpin, setiap bangsa, setiap pribadi dipanggil untuk memiliki hati yang mau dipertanggungjawabkan. Ya Tuhan, kepadamu aku berlindung, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Mazmur 143 ayat 10. Tuhan tidak mencari kesempurnaan, tetapi kebenaran hati yang mau belajar, mau mengakui kesalahan, dan mau berubah. Tuhan memanggil kita untuk menjadi pembawa damai. Kisah itu penuh api, teriakan, dan duka. Tetapi sebagai orang percaya, Tuhan memanggil kita untuk menjadi penjawab dari kekacauan, bukan bagian dari kekacauan itu. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Di dunia yang penuh salah paham, ketakutan, dan konflik, Tuhan memanggil gerejanya untuk menjadi terang, bukan bensin yang memperbesar api. Naskah tragedi itu adalah gambaran betapa cepat dunia dapat runtuh ketika manusia berjalan tanpa Tuhan. Tetapi bagi kita yang percaya, ada panggilan yang lebih tinggi, hidup dalam hikmat, mengambil keputusan dalam doa, berjalan dalam damai, membawa terang ke tempat yang penuh ketidakpastian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Kiranya renungan ini membuat kita semakin sadar bahwa tanpa Tuhan, manusia hanya melangkah seperti undian maut. Namun bersama Tuhan, setiap langkah membawa hidup dan damai sejahtera. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepada-Nya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu, dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap,
Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami Tuhan, sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.